Bapak Ibu Saudara, tema kita sepanjang kegiatan kalau tidak salah 2 hari di sini mengatakan biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Bapak Ibu masih bernafas sampai hari ini? Masih. Tapi sepertinya tadi banyak-banyak yang saya amati tidak menyanyi. Cuma tutup mata tapi tidak menyanyi. Saya tidak tahu bagaimana caranya menyanyi itu, matanya ditutup tapi tidak ada gerakan-gerakan tubuhnya lewat mulutnya. Bisakah begitu Pak Cornelius? Ya. Menyanyi dalam hati. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya kepada kita, kalau tidak salah, hampir semua gereja-gereja yang ada di Kota Tarakan, jangankan di gereja ya, di sini saja dalam ibadah, berapa kali sudah kita menyanyi? Ada yang ingat? Berapa kali sudah kita menyanyi? Berapa kali pujian sudah kita nyanyikan? Ada berapa? Anakan tadi itu cuma tutup-tutup mata, tapi enggak nyanyi. Ya kan Pak Cornelius? Sudah 4 kali kita menyanyi memuji Tuhan. Tapi untuk berkhotbah berapa kali? Hanya 1 kali. Di gereja Bapak Ibu begitu juga. Banyak nyanyinya daripada khotbahnya. Atau cuma di sini saja? Pasti di semua gereja-gereja begitu ya. Lebih banyak menyanyi ketimbang berkhotbah. Pertanyaannya mengapa Bapak Ibu Saudara dalam akta-akta liturgi ibadah kita lebih banyak puji-pujian ketimbang khotbahnya? Ada yang mau jawab? Supaya saya tidak berkhotbah sendiri di sini. Atau ada yang mengantuk sudah karena sudah capek menunggu untuk lomba nanti. Mengapa dalam gereja, mengapa dalam ibadah-ibadah kita lebih banyak puji-pujian ketimbang berkhotbah Bapak Ibu Saudara? Dan bacaan ini sesungguhnya mau menegaskan itu. Ternyata memang pemazmur mau mengingatkan kita bahwa ternyata salah satu cara kita untuk memuliakan Tuhan itu dengan puji-pujian. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang bernapas itu kata pemazmur, biarlah memuji Tuhan. Sehingga orang-orang yang memuji Tuhan mestinya harus memuliakan Tuhan. Harus bersaksi tentang Tuhan. Harus berbicara tentang Tuhan. Alasannya Bapak Ibu Saudara, ada dalam bacaan kita. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Dalam bacaan kita, pemazmur mengatakan, pujilah Dia dalam tempatnya yang kudus. Pujilah Dia dalam tempatnya yang kudus. Apa artinya ini Bapak Ibu Saudara? Banyak orang memuji Tuhan, banyak orang memuliakan Tuhan, tetapi belum tentu menguduskan pikiran
pikirannya, amin? Belum tentu. Makanya tadi saya mencoba memperhatikan live streaming ini di layar sana. Banyak kita sudah diajak untuk memuji dan memuliakan Tuhan, tapi masih banyak orang yang bergaul dengan handphonenya. Saya tangkap di sana tadi. Tapi sayang saya lupa foto. Supaya ada bukti. Banyak orang sementara memuji dan memuliakan Tuhan, menyanyi tentang Tuhan, tetapi sesungguhnya hatinya tidak ke Tuhan. Hatinya lagi-lagi di sini. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Seolah-olah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Allah yang kudus itu tidak lagi diindahkan oleh manusia termasuk kita. Padahal Mazmur mengatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Siapa yang bernapas? Saya. Siapa yang bernapas? Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita memuji Tuhan kalau kita sendiri tidak mengindahkan Tuhan? Bagaimana mungkin kita mengagungkan Tuhan? Bagaimana mungkin kita berbicara tentang kasih dan kemurahan Tuhan kalau kita sendiri tidak fokus dengan Tuhan? Ada lagu saudaraku di sebelah katakan begini, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Jaga hatimu dengan kekudusan. Jaga hatimu dengan firman Tuhan. Sebab ternyata kalau hati ini tidak dijaga, maka tentu itu tadi kita sementara menyanyi. Padahal lagu terakhir tadi itu sekalipun saya juga rada-rada tidak tahu, tapi saya mencoba membawa Tuhan itu masuk dalam pikiranku. Hampir saya menangis dari sini. Terima kasih Pak Cornelius dan teman-teman singer boleh merangsang saya untuk lagu itu tadi. Merangsang saya sehingga saya mencoba betul-betul seketika saya nyanyikan lagu itu. Anugerah Tuhan. Boleh kita nyanyikan sekali lagi dibantu? Mana ini pemain musik? Ya. Kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Lagu ini luar biasa sekali. Jaga hatimu dalam kekudusan. Satu lagu saja itu bisa membuat kita merasa tidak berdaya di hadapan Tuhan. Pak Cornelius boleh ditolong untuk nyanyikan lagu yang barusan tadi, Anugerah Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Mari Bapak Ibu kita mencoba menghadirkan Tuhan. Hadir-Mu di hidup, rasakan kebaikan Tuhan. terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, bukan karena anugerah-Mu
anugerah-Mu, haleluya. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, Yesus. anugerah-Mu, Hanya oleh karena Yesus. Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih. Tahukah kita Bapak Ibu, hanya oleh karena anugerah Tuhan, kita masih ada sampai detik ini. Amin. Hanya oleh karena anugerah Tuhan, kita masih bisa dimungkinkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu, harusnya Tuhan mendapat posisi yang sesungguhnya dalam hati kita. Harusnya Tuhan itu ada dalam setiap jejak langkah kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus memuji Tuhan? Ayat 2 mengatakan, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Kejadian pasal 1. Dalam Kejadian pasal 1, mulai hari pertama sampai hari ke-6, apa yang Tuhan kerjakan? Menciptakan langit, laut, dan segala isinya. Jadi kalau kita masih melihat matahari sampai hari ini, itu karena kebesaran Allah. Amin. Tapi banyak orang dikasih matahari, panas Ki. Panas sekali Ki. Ya, seperti di ruangan ini tuh panas. Tapi dikasih lagi hujan, mengeluh lagi. Tidak tahu apa maunya. Banyak sekali kebesaran-kebesaran Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Allah itu besar, dan kebesaran Allah itu telah dinyatakan melalui alam semesta ini. Adakah di bawah kolong langit ini yang tidak dibutuhkan oleh manusia? Bapak Ibu Saudara, alam semesta ini menurut kitab Kejadian pasal 1 adalah hasil ciptaan Tuhan. Itu berarti Tuhan tidak hanya ada di alam semesta ini, tetapi kebesaran Tuhan dinyatakan juga di dalam Yesus Kristus yang tidak hanya menciptakan langit, laut, dan segala isinya, tetapi sekaligus Dia turun ke dunia orang mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada di bawah kolong langit ini, bahkan sampai di dunia orang mati, yang tidak ada Allah. Kalau orang mati, pasti keluarganya hanya mengantar sampai di pintu kuburan. Tidak mungkin tinggal lama-lama di situ, apalagi seharian. Coba mi pergi di Mandiri sana, kecuali Pak Daniel sampai, pasti pulang juga. Sekalipun dia ke sana pasti akan pulang juga. Sedangkan penjual ikan, nah pulang apalagi Pak Daniel sampai ya. Tetangganya. Jadi kalau manusia mengantar orang matinya sampai hanya di pintu di mana orang mati itu ditempatkan, tetapi di dalam Yesus Kristus, di dunia orang mati sekalipun Allah ada di sana. Karena itu mestinya setiap orang
Artinya tidak takut dengan keadaan hidupnya. Sebab di dunia orang mati saja Yesus ada. Karena itu memang layak kalau pemazmur mengatakan pujilah Tuhan. Itu sebabnya pemazmur mengawali perikop ini dengan kata haleluya dan ditutup dengan kata haleluya, karena pemazmur mengaminkan bahwa dia tidak hanya memuji Tuhan, tapi dia mendorong orang untuk mengajak orang lain memuji Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan haleluya Bapak Ibu, sesungguhnya itu adalah himbauan, ajakan untuk kita membawa orang lain memuji Tuhan. Nah, bagaimana mungkin kita mau mengajak orang lain memuji Tuhan kalau kita sendiri sementara memuji Tuhan, sementara menyanyi sibuk dengan dunianya sendiri? Tidak mungkin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kebesaran Allah itu telah nyata dalam Yesus Kristus. Kitab Kidung Jemaat 64 mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, dan seterusnya. Orang Kristen, orang beriman, orang yang percaya kepada Kristus harusnya memuji Tuhan. Karena orang Kristen, orang yang beriman kepada Kristus adalah orang-orang yang tidak hanya melihat kebesaran Allah, tetapi orang Kristen, orang beriman juga sekaligus mengalami kebesaran Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya. Karena itu saya katakan tadi, hanya orang yang bernapas yang memuji Tuhan. Hanya orang yang bernapas yang mensyukuri kebesaran Tuhan. Coba buka Bapak Ibu Saudara Yesaya 38 ayat 19. Di situ jelas sekali dikatakan. Dalam Yesaya 38 ayat 19 firman Tuhan mengatakan, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Orang yang mengucap syukur kepada Allah adalah orang yang mengecap kebaikan-kebaikan Allah. Orang yang mengucap syukur kepada Allah adalah orang-orang yang mampu melihat kebesaran-kebesaran Allah. Karena itu selama kita hidup harus memuji Tuhan. Karena kalau sudah mati, bobok manis di Mandiri. Jangankan memuji Tuhan, online saja nggak mungkin. Karena kalau sudah mati, YouTube saja, menjadi YouTuber saja nggak mungkin. Apalagi memuji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pesta paduan suara ini sesungguhnya mau mengatakan kepada kita bahwa pesta paduan suara ini bukanlah kompetisi. Amin. Bukan kompetisi. Bukan untuk mencari siapa yang kalah, siapa yang menang. Tapi pesta paduan suara ini bagi orang beriman, bagi orang Kristen adalah sebuah momen. Mereka mencoba menguduskan pikirannya. Mereka adalah orang-orang yang mencoba menguduskan hatinya. Sebab memuji Tuhan itu tidak selesai sampai di sini. Memuji Tuhan itu juga nanti kalau kita pulang harus memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu tidak hanya sampai di sini Bapak Ibu. Tetapi ketika kita pergi ke tempat kerja, ketika kita pergi melakukan usaha-usaha kita di mana saja, di sana kita terus memuji Tuhan. Karena apa? Selagi kita masih hidup, kita harus
memuji Tuhan. Sudah lama kayak? Sudah lama? Iya. Jadi orang yang memuji Tuhan adalah orang yang mencoba menguduskan pikirannya, menguduskan hatinya untuk tetap menghadirkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Dan orang yang melakukan puji-pujian kepada Allah tidak hanya sampai di sini saja, tetapi mereka yang terus menjadikan seluruh hidupnya sebagai kesaksian yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau selesai menyanyi sebentar paduan suara atau vokal group, tidak ada lagi orang Kristen yang kemudian saling menyalahkan. Tidak ada lagi orang yang kemudian berkata, jurinya itu partnernya gereja ini. Jurinya itu memang gereja di situ. Jadi wajarlah, tidak ada lagi orang Kristen yang bicara begitu. Tidak ada lagi orang Kristen yang berpikir seperti itu. Karena kita ada di sini, itu hanya satu tujuan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin.